Assalamualaikum teman-teman. Di sini mungkin teteh pengen share ini aja sih. Mungkin kebanyakan dari kalian udah pada tahu lah ya, para job seeker yang lagi pada semangatnya cari kerja. Mungkin kalian udah pada ngerti. Tapi mungkin kalau ada yang belum ngerti, teteh pengen share sedikit aja. Nah, biasanya sih untuk aplikasi kita cari kerja itu kan bisa lewat by email, manual, kalau misalnya ada iklan lowongan manual lewat email, bisa juga lewat Jobstreet atau lewat LinkedIn. Kalau dari semua aplikasi itu sih yang paling cocok banget nih buat buat para kaum perubahan yang mager banget ya. Kalau saya sih lebih lebih suka tuh Jobstreet, karena Jobstreet itu adalah aplikasi yang paling simple dan menurut saya cukup efektif. Nah, ini tinggal buka aja ya aplikasinya. Kebetulan aplikasi Jobstreet sekarang kayaknya baru, karena dulu itu tampilannya warna kuning. Saya juga baru download lagi, ternyata baru ya, kaget sih. Nah, kalau di sini kan karena saya juga baru ngupdate profile lagi, jadi kayaknya ini baru. Rekomendasi jobnya juga cuma sedikit di sini. Nah, di sini bisa kalian kalau kalian buat aplikasi pencarian kerja, hal yang paling utama dan wajib banget kalian perhatiin adalah di bagian profilnya. Di bagian profilnya di sini nih kalian ganti. Nah, kalau 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 update profilnya sih kalau saran teteh lebih bagus di laptop, karena di laptop itu kadang tampilan Jobstreet itu beda ya antara laptop sama di HP. Nah, kayak di sini aja, di sini foto teteh nggak kelihatan karena seinget teteh di profil ini udah ada fotonya, tapi di sini cuma RS ya gitu tulisannya. Nah, untuk kalian ngelengkapin better sih di laptop aja mendingan, jadi lebih besar kan tampilannya, lebih enak. Nah, tinggal kalau edit di sini pun sebenarnya bisa sih. Nah, di sini harus kalian selengkap-lengkapnya apa yang menjual dari diri kalian, kalian tampilin di sini. Ini ada nama, email, nomor telepon. Nomor telepon jangan sampai salah. Pengalaman teteh, ada temen teteh yang sebenarnya dia udah punya pengalaman, tapi dia di Jobstreet nggak pernah dipanggil. Kenapa? Karena dia salah naruh nomor telepon, typo satu nomor. Itu kan sangat-sangat hal yang sangat disayangkan ya. Pokoknya jangan alamat, email, nomor telepon, semua yang ada di sini jangan sampai salah. Nah, ini kalian edit aja. Kalian pernah punya pengalaman apa? Nah, karena kalian fresh graduate, kalian cantumin aja tuh kalian pernah magang di mana aja, tahunnya berapa lama, kayak gitu. Nah, di sini kalian pernah magang di mana, atau yang SMK-nya pernah magang, jangan lupa ditampilin. Tinggal kalian edit aja di sini, gampang. Tinggal edit aja misalnya di sini apa kalian di bagian apa, perusahaannya apa, spesialisnya apa, kayak gitu ya. Terus habis itu mulainya tanggal berapa sampai kapan. Nah, di sini kalian jangan lupa kalian jelasin juga kalian tuh di selama magang itu kalian mengerjakan apa, jadi biar lebih spesifik gitu. Kalian tuh bisa apa sih, pengalaman kalian tuh apa sih, detail aja kalian tulis di sini. Kalian pernah validasi metode, apa kalian pernah kalibrasi, pernah testing stability atau apapun, atau kalian expert di bagian EHS atau apa, K3, apalah itu kalian masukin aja di situ. Nah, ini kalau misalnya pengalaman yang waktu SMK juga kalau punya cantumin aja di sini. Nah, ini edukasinya ini kan ada Politeknik AK ya. Terus habis itu SMK, SMA-nya apa, kalian cantumin aja. Cukup, menurut teteh nggak perlu nyampe SD ya. Kalau kayak gini mah udah AK sama SMA-nya dulu apa. Nah, skill yang kalian punya apa selama di AK sama magang itu kalian tulis aja di sini. Nah, di sini sih maksimal ada 10. Kalian diberikan kesempatan untuk nulis 10. Misalnya apa? Kalian masukin skillnya di sini. Misalnya kalian quality control. Bisa aja di sini quality control. Nah, di sini profisiensinya kalian itu menilai diri kalian sendiri nih. Apakah kalian pemula atau intermediate atau udah advance nih kalian. Nah, misalnya kalian nulisnya udah intermediate, masukin di sini. Nah, udah add another skill. Nah, masukkan di sini. Nah, tinggal di save.
Yaitu tuh kalau untuk yang skill. Nah kalau yang language tahulah ya. Nah kalau resume juga bisa kalian masuk, dan ini sangat penting. Kalau bisa resume itu yang paling terupdate. Nah resume di sini dalam bentuk PDF ya. Dulu aplikasi yang dulu Jobstreet nggak bisa upload resume kalau lewat HP, tapi sekarang ternyata udah bisa. Nah ini tinggal kalian upload resume. Nah pokoknya harus sedetail-detailnya, semenarik mungkin. Kalian udah ngerti lah ya cara buat CV yang baik, udah bagus, cari-cari di YouTube juga banyak, tinggal kalian upload. Pokoknya wajib, harus kudu wajib kalian tuh ada CV di sini, karena perusahaan pasti yang dilihat adalah CV-nya. Nah enaknya Jobstreet, kalian hanya sekali upload CV di profil kalian, udah kalian ketika apply kalian nggak perlu kan cantumin CV lagi, jadi tinggal klik gitu aja. Pokoknya Jobstreet itu paling gampang lah. Nah, kalau untuk ekspektasi salary ini biasanya kalian banyak yang bingung nih, berapa ya nulis ekspektasi salary di Jobstreet, bagusnya berapa. Nah itu kalau menurut saya, kalau untuk fresh graduate idealnya mending kalian sesuaiin sama UMR. Kalian misalnya aktif melamar di daerah Jabodetabek, ya udah kalian proratain aja di Jabodetabek tuh rata-rata UMR-nya berapa. Nah kalau nggak salah sekarang Jakarta tuh UMR-nya 43 kalau nggak salah ya, nanti coba kalian update lagi. Misalnya UMR-nya 43, oke, gue karena fresh graduate gue mulai di 43 misalnya, ya nggak apa-apa 43. Atau kalian ngerasa enggak kok, kenapa 43 kecilan, kalian pede banget nih 45, ya nggak apa-apa, itu hak kalian, tapi ya jangan jauh-jauh dari UMR lah kalau menurut teteh. Nah ada beberapa orang yang nggak percaya diri nih, nggak apa-apa karena baru 35, itu juga jangan sih ya. Ya kalau amannya sih kalau menurut teteh idealnya UMR aja. Nah itu untuk salary. Kalau udah tadi profilnya, udah lengkap, udah kalian pastikan profil kalian tuh menarik, jelas, terus habis itu sesuai sama target HR-nya. Dan sini kalian untuk cari lowongan, cari lowongannya di sini ada di kolom pencarian. Ini terakhir yang kita cari, ini ada di bagian sains. Nah, kalau ini kalian udah bisa kali ya. Nah, misalnya ini kan ada beberapa bidang. Misalnya kalau kita misalnya sains, nah kayak sains, nah ini bisa kita filter juga. Jadi sesuai apa yang kita mau. Misalnya kita mau di daerah Jabodetabek aja, Jakarta Raya sama misalnya sama Jawa Timur lah ya. Bisa dua, bahkan bisa 3 lokasinya. Nah ini misalnya lokasinya udah kita pilih, kita mau spesialisnya apa. Aku tuh misalnya bagian teknologi, sama bidang pangan juga nggak apa-apa lah, misalnya sama kimia kayak 3. Terus habis itu salary. Nah kalian nulis nih salarynya berapa, karena ini kan salary kan dia nggak spesifik ya. Oke, dimulai dari angka 4. Angka 4 posisi level. Nah karena kalian fresh graduate, oke lah kalian udahlah nyari yang pengalamannya di bawah 1 tahun dulu aja. Oke, terus itu udah nih, udah kalian pilih, kalian apply. Nah di sini bakalan keluar perusahaan-perusahaan yang sesuai sama yang kalian pilih. Jadi kan karena kalian nggak nyarinya tuh jangan. Nah catatannya ya, di Jobstreet ini kalian jangan asal apply, karena di Jobstreet itu bakalan ke track kalian itu apakah kalian para job seeker yang apply-nya asal-asalan, semua lowongan kerja itu kalian apply. Nah itu kalian ada grafiknya nanti dari kalau kita nggak bakal bisa ngeliat grafik dari kita record kita ya di situnya. Nah tapi para pencari kerja, para pemilik kerja, para yang punya lowongan ini bakal bisa nge-track kalian. Ada statistiknya, apakah pencari kerja ini asal-asalan nyarinya semua lowongan di apply, apakah dia selektif, apakah dia mengapply sesuai dengan bidangnya. Itu akan ada tracknya. Kalau misalnya kita nge-track kalau misalnya kita apply asal-asalan semua karena udah hopeless semua di apply, nah, kita akan ke record kita sebagai pencari kerja yang buruk nanti. Nah, jadi kalau saran teteh yang sesuai, yang apply juga yang sesuai dan kira-kira sesuai dengan kemampuan kita. Nah
Dan misalnya oh ini nih ada laboratorium analis di SGS, oh Cilandak, oh gue kayaknya tertarik nih, udah klik aja. Terus di situ, nah di sini kita bisa lihat nih job description-nya. Nah jangan lupa ini dibaca, oh sesuai nih, oke, pokoknya kita udah oke nih, udah apply aja, apply. Nah di sini kan udah ada nih langsung, di sini ada resumenya langsung ya, makanya yang tadi kita bilang kita nggak perlu upload CV lagi, di sini udah ngelink. Nah kalau untuk additional information ini terserah, bisa kalian lampirkan atau enggak. Kalau kata sih karena orang yang nggak mau ribet, jadi udah langsung aja submit, nggak terlalu berpengaruh juga kalau menurut teteh. Nah, you upload resume more than oke, ini apa namanya, sini teteh udah lama banget nggak teteh perbarui karena udah nggak aktif nyari kerja lagi, jadi nggak bisa. Nanti kalau misalnya kalian baru, CV-nya pasti bisa. Udah tinggal submit aplikasinya, itu udah kelar, udah di situ udah oke, udah kesimpan gitu. Nah itu, dan kalau mungkin beberapa orang ada yang berpikiran job street mah gambling, gue banyak banget itu nggak ada yang kepanggil. Ada beberapa temen yang mikirnya kayak gitu, tapi kalau menurut teteh job street itu enggak, karena awal-awal banget teteh cari kerja yang manggil itu dari job street, banyak panggilan dari job street. Nah ternyata job street itu cara dia ngeliat yang tadi teteh bilang, ngeliat record kita itu dari gimana kita apply, gimana tingkah laku kita apply. Kalau selama kita apply-nya sesuai, selama kita apply-nya nggak asal-asalan, itu record kita bakalan bagus. Dan kalian kalau udah sering pakai job street, jangan lupa untuk sering cek email, karena kadang dia ada beberapa perusahaan yang ngundangnya tuh lewat aplikasi Jobstreet. Nih di aplikasi Jobstreet bakalan ada notifikasinya. Nah tapi kadang nggak ke record gitu kan ya sama kita. Nah biasanya ngelink di email, jadi kalian rajin-rajin aja buka email. Tapi kalau perusahaan yang baik, dia bakalan langsung nelpon gitu. Nah itu kalau di Jobstreet. Dan Jobstreet ya catatannya, dan ini menurut pengalaman teteh, selama banyak panggilan di Jobstreet dan kita yakin itu benar panggilannya, itu kalau teteh usahain untuk hadir di interviewnya, dan kita konfirmasi bakalan hadir. Nah karena di aplikasi Jobstreet ini bakalan nge-record awal-awal teteh setiap ada panggilan teteh hadir. Nah pernah sekali teteh ada panggilan dan teteh nggak bisa hadir, dan teteh ngerasa di situ udah nggak pernah ada panggilan lagi di Jobstreet. Nah itu tuh nggak enaknya Jobstreet. Ketika record kita bagus, kita banyak tuh panggilan tuh kayak gampang banget cari kerja tuh, rasanya kayak gampang banget. Nah, tapi kita pernah sekali nggak hadir, itu tuh jadi kayak ngerasa oh ya Allah, seminggu 2 minggu tuh sama sekali nggak ada panggilan gitu di Jobstreet-nya. Nah kalau teteh ngerasanya karena pernah cancel tanpa konfirmasi nggak hadir ya. Nah ketika teteh cari-cari, oh ternyata iya, ternyata record kalau kita nggak hadir. Jadi sebenarnya sih sah-sah aja sih nggak hadir, selama kita belum tanda tangan kontrak di perusahaan itu, kita nggak apa-apa. Tapi ya enaknya kita konfirmasi bahwa kita nggak hadir. Syukur-syukur kalau misalnya kita nggak datang, terus kita konfirmasi, kita minta reschedule, terus kita di ACC itu di reschedule, kan lumayan ya. Tapi ya kebanyakan sih perusahaan dia jarang ngasih reschedule, karena jadwalnya juga susah untuk nyatuin antara jadwal HR-nya sama usernya tuh pasti bakalan susah. Jadi waktunya itu kayak nggak gampang gitu untuk reschedule. Tapi ya nggak apa-apa, daripada kalian tanpa konfirmasi kalian langsung nggak datang, mending kan lebih baik kalian konfirmasi reschedule, siapa tahu bisa dan masih rezeki. Nah kalau udah ke save tadi apply-nya itu biasanya ada di sini. Nah itu kalau untuk Jobstreet. Nah sedikit share untuk LinkedIn. Nah kalau untuk LinkedIn kalau LinkedIn juga aku sebenarnya juga nggak perlu sih di LinkedIn, aku juga baru newbie gitu ya, nggak terlalu. Nah kalau di LinkedIn ini kebanyakan sih kita dapatnya lowongan-lowongan dari status-statusnya orang gitu ya, yang mereka share-share gitu. Jadi kita tetap apply-nya juga lewat email kayak gitu. Nah bisa kayak gini nih, karena ada juru, jadi kita kayak pantengin aja, bacain status-statusnya orang itu, mereka share-nya apa, terus kayak
info locker nih, ini perusahaan apa, ini ada apa, terus habis itu nanti ada emailnya ya, kayak gitu. Cuman share info locker aja. Tapi sebenarnya juga di apa namanya, di LinkedIn tuh ada lamarannya, ada apa ya, ada lowongannya juga sama kayak Jobstreet, tapi mungkin dia lebih ribet karena kalau di LinkedIn itu eh, kayak bisa jadi ada lowongan terus kita tetap kayak suruh ngirim email lagi kayak gitu, atau enggak sekali klik kayak Jobstreet misalnya. Kayak ini nih, oh di sini kan ada notifikasi nih, nanti bakalan di notif nih sama si LinkedIn-nya, oh ada apa namanya, ada lowongan yang sesuai sama rekomendasi pekerjaan kita nih, sesuai lah ya sama ini yang direkomendasikan oleh LinkedIn. Misalnya contohnya ini kan ada beberapa nih. Oh, ini ada nih technical service spesialis Indonesia. Ini profil Anda cocok dengan pekerjaan ini. Berarti dia nyocokin nih antara profil PT sama perusahaan ini, cocok nih. Atau ada beberapa apa namanya, teman-teman kita yang di perusahaan yang sama, dia pada pergi kemana sih, jadi kayak ke-track gitu loh. Ini ada beberapa dari perusahaan saya yang sekarang, dia ada di Johnson and Johnson kayak gitu. Misalnya kita contoh. Nah, kalau untuk di apa namanya, LinkedIn ini untuk apply-nya itu beda-beda, emang nggak seragam kayak Jobstreet. Jobstreet kan semuanya tinggal klik, sekali klik karena dia itu aturannya dari aplikasinya. Nah, kalau LinkedIn ini yang ngatur adalah, yang setahu teteh yang ngatur adalah cari kerjanya. Jadi terserah, dia cukup lowongannya itu cukup dengan share profil. Ada perusahaan yang share profil, dia minta cuma share profil LinkedIn. Ada juga yang nanti kita di LinkedIn ke kita di link di LinkedIn ya, benar ya, sesuai dengan namanya, di LinkedIn ke website resminya. Misalnya kayak ini nih, Johnson and Johnson, coba saya apply ya. Nah, kalau Johnson and Johnson kan perusahaan global kan. Nah, dia akan ketika teteh lamar, nah di sini langsung ngelink ke website GNGC-nya. Nah, di sini nih, ini masuknya udah ke website resmi Johnson-nya tadi. Nah, di sini kita harus kayak biasanya kalau kayak gini kita harus apa namanya, pin dulu buat akunnya dulu kayak gitu. Terus kalau perusahaan global kayak gini sebenarnya dia full English sih. CV-nya juga biasanya dibedain antara CV yang biasanya untuk job search. Kalau kata sih ya, biasanya CV itu kita buat dua, yang profesional dan full Indonesia sama yang profesional full Inggris. Karena kalau perusahaan-perusahaan global kayak ini kan dari aplikasinya, dari semuanya prosesnya pakai bahasa Inggris tuh, jadi kayak dicocokin aja gitu. Nah, ini kalau di LinkedIn ya, itu kalau yang di LinkedIn ke website resmi apa namanya, rekrutmen perusahaannya. Ada kan tadi share-nya ke website resminya kayak gitu. Harus rajin-rajin baca dan jangan males sih kalau di LinkedIn tuh ya. Tapi kalau yang gampang, kalau misalnya kita ketemu perusahaan yang gampang tuh ada cuma share profil LinkedIn kita tuh. Terus itu sih kalau di LinkedIn. Kalau misalnya profil di LinkedIn, kalau ini juga teteh belum terlalu expert ya. Nih, skor profil teteh juga belum bintang full, sama aja sih, kurang lebih sama kayak di Jobstreet. Bisa lah kayak gini. Kalau ini teteh nggak bisa ngasih saran banyak karena teteh pun nggak bagus banget profilnya. Dan di sini kayak ada tuh kayak, nah di sini yang paling penting di LinkedIn adalah profil pertama kalian, di bagian nama sama ini titel yang awal ini, karena orang biasanya males kan ngeliat full profile gitu, jadi yang dilihat adalah yang di sininya. Jadi dari sini ada informasi terpenting yang mau kalian tonjolkan. Apakah di sini fresh graduate Politeknik Angka Bogor. Nah, kalau untuk yang dikasih lanjutan profile ya, nah kalau yang tadi itu kenapa di sini tuh penting, karena ketika kita nulis chemical analyst itu pun kita nggak bohong kan, emang kita chemical analyst kayak gitu. Setidaknya kalau chemical analyst itu jadi buat orang lebih tertarik untuk ngeklik dulu, atau chemis itu kan orang
bakal kayak tertarik dulu. Kalau fresh graduate tuh orang kadang kayak apa ya, kalau menurut saya kayak males banget gitu, walaupun tahu fresh graduate kuliah teknik AK sih, tapi kayaknya kalau misalnya chemical analyst tuh lebih orang lebih kayak lebih lihatnya lebih menarik gitu kalau menurut saya. Itu kalau untuk profil. Oh iya. Udah sih paling itu aja yang bisa teteh share, semoga bermanfaat. Sebenarnya pengen banyak share, tapi karena kayaknya kalian lebih lebih familiar ke dua aplikasi ini, mungkin itu dulu aja. Karena dengan dua aplikasi ini pun itu udah sangat membantu gitu, udah sangat lebih dari cukup lah. Dengan dua aplikasi ini bisa kalian manfaatkan dengan baik, itu udah membantu. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan, kita mau apply kerja kalau sambil pergi-pergi gitu kan rada ribet gitu ya. Kalau job street kan tinggal klik 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 kayak gitu kan, gampang, pokoknya paling gampang tuh job street. Nah itu aja sih, semoga bermanfaat videonya. Kalau ada yang lebih pro mungkin bisa lebih sharing ke adik-adiknya, ke teman-temannya. Itu dari Teteh, semoga bermanfaat, semoga kalian sukses ke depannya, kita dapat kerja. Eh, apa ya, intinya tadi ya kata Aisyah adalah doa. Mau kayak jungkir balik kayak apa kalian cari kerja, kalau misalnya nggak dibarengi sama doa, minta restu ibu bapak, itu kayak ya akan lebih susah gitu. Jadi akan lebih mudah dan pasti akan dilancarkan, dimudahkan dengan diiringi doa. Semangat job seeker, jangan hopeless, jangan jangan menyerah dulu lah. Ngeliat temennya banyak yang udah dapet kerja ya nggak masalah gitu kayak. Nah terakhir mungkin kalau pesan dari Teteh ya sama nih kayak yang di share sama Ahadi, itu udah keren banget tuh. Tidak apa-apa kalau kamu masih mengalami kegagalan, kekecewaan, keterbatasan, kegagalan, terus berjalan, terus mencoba dan kerja keras. Percayalah, kerja keras tidak akan pernah mengkhianatimu di masa depan. Jadi jangan insecure ketika udah mau deadline sidang tapi belum dapat kerja, atau udah mau deadline wisuda bahkan belum dapat kerja. Itu nggak masalah, karena proses setiap orang tuh beda-beda. Ada yang ngerasa kumlot nih gue tapi gue nggak dapat kerja, temen gue yang bandel yang biasa aja cepet dapat kerja. Jangan yang berpikiran kayak gitu, karena rezeki orang itu kan beda-beda. Bisa jadi teman kalian, misalnya bisa jadi kalian yang apa namanya, bisa jadi teman kalian yang udah dapat kerja lebih dulu ternyata kerjanya susah atau kurang kurang apa ya, kurang sesuai buat dia. Tapi ada juga yang bisa langsung dapat rezekinya, perusahaannya langsung bagus ya. Atau kalian yang dengan bersabar nih 3-4 bulan belum dapat kerja, waktu dapat kerja kalian langsung dapat di perusahaan bonafit, siapa yang tahu kan. Jadi nikmatin aja prosesnya, itu pasti sangat melelahkan, sangat panjang, sangat capek, sangat sangat menguras tenaga. Tapi ya itu salah satu proses proses kalian, yang harus kalian perjuangkan dan harus kalian hadapi gitu. Tetap semangat, tetap sehat, stay healthy, pokoknya sukses terus buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.